Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswati dengan NIM 231151021. Untuk video kali ini saya akan mempresentasikan dan meresume jurnal dengan judul Analisis Kelayakan Investasi dalam Aspek Keuangan, Penerapan Teknik Ekonomi pada PT Sarana Utama Makassar. Nah, yaitu yang pertama yang saya bahas yaitu adalah konsep dasar dari investasi sendiri dan keputusan investasi. Di sini, investasi didefinisikan sebagai suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, meliputi bunga, royalti, dividen, dan uang sewa, atau apresiasi nilai investasi. Dalam konteks yang lebih luas, investasi merupakan keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha, mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut. Pengertian ini sejalan dengan pendefinisian investasi dalam ekonomi, teknik yang memandang investasi sebagai komitmen modal dengan harapan memperoleh manfaat di masa depan. Nah, yang kedua yaitu teori keputusan investasi modern. Nah, teori capital budgeting menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan investasi meliputi yaitu satu, identifikasi kesempatan investasi ataupun investment opportunity. Yang kedua yaitu ada analisis cash flow atau cash flow analysis. Yang ketiga, evaluasi dan pemilihan proyek atau project evaluation dan selection. Yang keempat adalah implementasi dan monitoring, yaitu implementation and monitoring. Nah, kemudian ada konsep aliran kas atau cash flow. Nah, ada cash flow dengan laba akuntansi. Perbedaan penting antara cash flow dan laba atau profit harus dipahami dengan jelas karena hal ini sering menjadi sumber kesalahan dalam analisis investasi. Pertama, ada laba akuntansi, yaitu adalah pendapatan dikurangi beban akuntansi termasuk yang non-kas seperti depresiasi. Nah, laba ini mengikuti prinsip akrual dan tidak aktual dan tidak selalu mencerminkan aliran kas aktual. Nah, kemudian ada cash flow. Cash flow di sini adalah arus kas aktual yang dapat digunakan untuk keperluan dan lebih relevan untuk keperluan operasional dan investasi. Dan cash flow ini mengikuti basis kas atau cash basics dan lebih relevan untuk analisis investasi. Nah, kemudian formula umum perbedaan keduanya yaitu adalah net cash flow sama dengan net income ditambah dengan depresiasi dikurangi perubahan modal kerja. Lanjut, ada jenis-jenis cash flow dalam analisis investasi. Dalam ekonomi teknik, cash flow dikelompokkan menjadi beberapa kategori sesuai dengan periode dan tujuannya. Yang pertama yaitu initial cash flow atau cash flow outflow awal, merupakan pengeluaran kas awal untuk memulai proyek investasi, termasuk pembelian aktiva tetap, biaya instalasi, training, dan modal kerja. Kedua adalah operating cash flow atau cash flow operasional, yaitu merupakan arus kas yang dihasilkan dari operasi normal proyek selama periode investasi. Operating cash flow dihitung sebagai operating CV atau cash flow sama dengan EBIT ditambah dengan depresiasi, dikurangi pajak, dikurangi perubahan modal kerja atau secara alternatif. Nah, operating CV ataupun operating cash flow ini rumusnya yaitu net income ditambah dengan depresiasi. Nah, yang ketiga yaitu ada terminal cash flow, yaitu cash flow terminal, yang merupakan arus kas yang terjadi pada akhir periode investasi, termasuk nilai sisa aktiva, pemulihan modal kerja, dan biaya pelepasan aktiva. Selanjutnya ada komponen cash flow dan perhitungannya. Nah, yang pertama yaitu adalah cash inflow atau penerimaan kas, kemudian yang kedua ada cash outflow atau pengeluaran kas, yang ketiga net cash flow, arus kas bersih, selisih antara inflow dan outflow dalam periode tertentu, kemudian net cash flow rumusnya yaitu cash flow T dikurangi dengan cash outflow T. Kemudian yang kelima yaitu free cash flow, yang mana arus kas yang tersedia untuk semua pemilik modal kreditur dan ekuitas pemegang saham setelah pemenuhan kebutuhan reinvestasi dan perubahan modal kerja. Yang keenam ada free CV yaitu free cash flow, yaitu rumusnya operating cash flow dikurangi dengan capital expenditure dikurangi dengan perubahan NWC atau net worth cash. Kemudian ada konsep nilai waktu uang atau time value of money. Nah, di sini yaitu yang pertama kesempatan untuk berinvestasi. Nah, jadi time value of money ini menjadi acuan bahwa bisa berkesempatan untuk investasi. Dan kemudian uang yang diterima hari ini dapat diinvestasikan untuk mendapatkan return jika seseorang menunda penerimaan uang.
mereka melepaskan kesempatan tersebut. Nah, yang kedua, adanya inflasi. Daya beli uang menurun seiring waktu, inflasi mengakibatkan sejumlah uang tertentu dapat membeli lebih sedikit barang di masa depan dibanding hari ini. Yang ketiga, ada risiko dan ketidakpastian. Nah, kepastian menerima uang hari ini lebih tinggi dibanding di masa depan, dan ada risiko penerima tidak mampu membayar atau terjadi perubahan kondisi ekonomi. Nah, yang terakhir ada preferensi konsumsi. Nah, pada umumnya individu lebih suka mengonsumsi lebih awal atau early consumption preference dibanding menunggu konsumsi di masa depan. Nah, lanjut ke metodenya. Nah, kemudian metode ini ada yang pertama present value dan future value. Hubungan antara present value nilai sekarang dan future value nilai masa depan dirumuskan sebagai FV N sama dengan PV dikali dengan 1 ditambah I dipangkatkan N, di mana FVN adalah future value pada periode N, kemudian adalah PV present value atau nilai sekarang, I tingkat diskonto atau bunga per periode. I adalah bunga per periodenya, kemudian N yaitu jumlah periodenya. Nah, sebaliknya present value dapat dihitung dengan PV sama dengan FV N dibagi dengan 1 ditambah I dipangkat N. Nah, V ini adalah future value, kemudian N itu adalah jumlah periode, 1 ditambah dengan I yaitu bunga per periodenya, dan N jumlah per periode. Nah, contoh aplikasinya ini ada jika PT Sarana Utama Makassar berinvestasi senilai 2.464.250.000 hari ini, present value dengan expected return 20% per tahun atau periodenya. Nilai investasi tersebut setelah 5 tahun akan menjadi FV 5 ini adalah periode tahunnya, 5 tahun sama dengan 2.460.250.000 dikali dengan 1 ditambah dengan 0,20 sama dengan 20% ya, dikali dengan 5 atau periodenya, yang kemudian hasilnya yaitu 2.464.250.000 dikali dengan 2,4883, yang mana hasilnya ini berarti future value untuk PT Sarana Utama Makassar yaitu senilai 6.126.068.775 rupiah. Nah, kemudian adalah faktor diskonto dan perhitungannya. Faktor diskonto atau discount factor atau present value factor digunakan untuk mempermudah perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai masa depan. Nah, present value factor itu adalah rumusnya 1 dibagi dengan 1 ditambah I, ini adalah diskon, kemudian N yaitu periodenya. Dan table faktor diskonto untuk diskon rate 20% dalam periode 5 tahun. Nah, di sini ditunjukkan tabel 5 tahun ke 0, kemudian faktor diskontonya 20%, senilai ini dan rumusnya segini. Ini periode tahun 1, periode tahun 0 sampai dengan tahun ke-5. Kemudian ada equivalent annual cash flow. Nah, dalam beberapa situasi diperlukan konversi cash flow dalam berbagai periode menjadi nilai ekuivalen tahunan yang sama, atau equivalent annual value dikurangi dengan EAV atau equivalent annual cash flow. Rumus dari equivalent annual cash rumus dari equivalent annual value yaitu NPV atau dibagi dengan annuity factor. Nah, di mana annuity factor ini adalah rumusnya 1 ditambah dengan I, ini adalah pesanan bunganya, kemudian dipangkatkan periode, kemudian dikurangi 1, dibagi dengan diskon, bunga, pesanan bunga, kemudian dikali dengan 1 ditambah bunga, dipangkatkan N atau periodenya. Dan untuk diskon rate 20% dalam 5 tahun itu, nah ada annuity faktornya yaitu dimasukkan nilainya dari yang data contoh sebelumnya yaitu 1,20 dipangkat 5 dikurang dengan 1 dibagi dengan 0,20 yaitu dari 20% dikali dengan 1,20 dipangkatkan 5 periodenya sama dengan 1,4883 dibagi dengan 0,4977, yang mana hasilnya yaitu sebesar 2,0
2,9906. Nah, ini berarti NPV sebesar Rp 835.852.714 ekuivalen dengan pembayaran tahunan sebesar. Nah, EAP-nya yaitu equivalent annual value-nya sekarang yaitu NPV dibagi dengan unit factor. Unit factor-nya adalah 2,9906 yang mana hasilnya yaitu Rp 279.416.891 rupiah per tahun. Nah, ini NPV, net present value-nya. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari inflow cash dengan nilai sekarang dari outflow cash. NPV juga dapat diinterpretasikan sebagai nilai tambah yang akan diperoleh perusahaan jika investasi dilaksanakan. Nah, rumus atau formula dari net present value ini adalah sigma N, kemudian T sama dengan 0, CV, T dibagi dengan 1 ditambah K dipangkatkan T, atau dapat ditulis lebih detail yaitu sebagai minus I 0 ditambah dengan sigma N, T sama dengan 1, CFT dibagi dengan 1 ditambah K pangkat T. Nah, di mana CFT sama dengan net cash flow pada periode T dapat positif atau negatif. Nah, kemudian I0 sama dengan initial investment atau investasi awalnya terjadi pada T sama dengan 0 karena investasi awalnya kan belum ada investasi jadi nilainya 0. Kemudian K diskon atau rate atau cost of capital yang sesuai dengan risiko proyek. Nah, N adalah periodenya. Kemudian T adalah periode waktu, misalnya periode tahun ke-1, tahun ke-2, ke-3 sampai N. Nah, interpretasi dan kriteria keputusan net profit. Nah, jika net present value-nya adalah lebih besar dari 0, jadi investasinya layak dilaksanakan karena menghasilkan nilai tambah. Nilai NPV yang positif menunjukkan bahwa return dari investasi melebihi cost of capital yang dituntut oleh investor. Nah, jika NPV sama dengan 0, investasi berada pada titik impas yang mana return investasi tepat sama dengan cost of capital. Ini sama dengan BEP berarti ya, break even point-nya, jadi titik impas yang mana NPV itu sama dengan 0. Nah, jika NPV lebih kecil daripada 0, investasi tidak layak dilaksanakan karena mengurangi nilai perusahaan. Return dari investasi lebih rendah dari cost of capital yang dituntut. Kemudian selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR. Nah, IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian internal yang dihasilkan dari investasi itu sendiri, independen dari cost of capital eksternal. Formula IRR adalah, nah di sini dijelaskan, kemudian di sini di mana ada IRR sama dengan R1 ditambah dengan NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dikurangi dengan NPV 2 dikali dengan R2 dikurangi R1. Ataupun ini bisa juga. Nah, di mana R1 ini adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif atau low rate, kemudian R2 tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negatif high rate, kemudian NPV 1 net present value pada rate R1, NPV 2 net present value pada rate R2. Dan interpretasi dan kriteria keputusan IRR. Jika IRR itu lebih besar daripada cost of capital atau K, investasi layak dilaksanakan karena return dari investasi yang melebihi tingkat pengembalian yang diminta oleh investor. Nah, jika IRR sama dengan atau sama nilainya dengan cost of capital atau K, jadi investasi berada pada titik impas, yaitu BEP, return investasi sama dengan tingkat pengembalian yang diminta. Nah, jika IRR lebih besar dari cost of capital atau K, berarti investasi tidak layak dilaksanakan karena return dari investasi lebih rendah dari tingkat pengembalian yang diminta. Kemudian metode selanjutnya dari metode diskonto yaitu ada profitability index atau PI. PI adalah perbandingan antara present value dari future cash flow dengan initial investment. PI sering juga disebut dengan profitability ratio atau benefit cost ratio dalam konteks investasi. Nah, formula PI ini adalah PI sama dengan sigma N, T sama dengan 1, dikali dengan CFT dibagi dengan 1 ditambah K pangkat T dibagi dengan I. Atau dapat tulis sebagai
PV of future cash flow dibagi dengan initial investment sama dengan NPV ditambah I0 dibagi dengan I0. Hubungan antara PI, Profitability Index, dengan Net Present Value adalah jika PI lebih besar daripada 1, maka Net Present Value-nya adalah lebih besar daripada 0. Jika PI-nya sama dengan 1, maka NPV atau Net Present Value-nya adalah 0. Nah, jika PI-nya lebih kecil daripada 1, maka Net Present Value-nya lebih kecil daripada 0. Nah, interpretasi pada kriteria keputusan PI. Nah, jika PI ini lebih besar daripada 1, berarti investasi layak dilaksanakan. Kemudian, jika PI sama dengan 1, investasi berada pada titik impas. Kemudian yang terakhir, jika PI lebih kecil daripada 1, investasi tidak layak dilaksanakan, dan setiap rupiah investasi menghasilkan return kurang dari 1 rupiah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode benefit cost ratio. Nah, benefit cost ratio sendiri adalah perbandingan antara manfaat proyek dengan biaya pelaksanakan proyek. Metode ini banyak digunakan dalam evaluasi proyek pabrik atau proyek infrastruktur pemerintah. Rumus atau formula dari benefit cost ratio ini adalah benefit cost ratio sama dengan total PV benefit dibagi dengan total PV cost atau present value. Atau dalam bentuk tahunan, benefit cost ratio sama dengan total annual benefit dibagi dengan total annual cost. Dan untuk proyek dengan initial investment, benefit cost ratio rumusnya yaitu sigma NT sama dengan 1 dikali dengan BT dibagi 1 ditambah K pangkat T, kemudian dibagi sigma NT sama dengan 1, kemudian dikali CT dibagi 1 ditambah K pangkat T ditambah dengan I0. Nah, di mana BT ini adalah total benefit pada periode ke T, kemudian C, T sama dengan total cost operasional pada periode ke T, dan I0 adalah initial investment, K sama dengan discount rate, dan N sama dengan project life ataupun periodenya. Nah, kriteria keputusan benefit cost ratio ini yaitu jika benefit cost ratio lebih besar daripada 1, berarti investasi layak, manfaat lebih besar dari biaya. Nah, kemudian jika benefit cost ratio sama dengan 1, berarti investasi berada pada titik impas. Nah, jika benefit cost ratio lebih kecil daripada 1, berarti investasi tidak layak. Nah, hubungan benefit cost ratio dengan PI dan NPV ini adalah benefit cost ratio sama dengan net present value ditambah I0 dibagi dengan I0 sama dengan PI. Nah, sehingga ranking dari benefit cost ratio akan sama dengan PI ranking. Kemudian kan yang tadi dari metode diskonto tuh ada IRR, ada NPV, ada benefit cost ratio, ada PI. Nah, sekarang untuk metode yang non diskontonya yaitu ada satu payback period yang mana periode yang diperlukan untuk menutupi investasi awal dari net cash flow, yang mana rumusnya payback period ini adalah I0 dibagi dengan annual average cash flow. Dan yang kedua yaitu ada return of investment atau ROI, yang mana rata-rata return tahunan dari investasi, yang mana rumusnya dari ROI ini adalah average annual profit dibagi dengan initial investment. Nah, metode ini tidak mempertimbangkan nilai waktu uang sehingga kurang akurat, namun sering digunakan sebagai complementary method untuk analisis cepat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam metode penelitian dalam jurnal tersebut untuk PT yang diteliti dalam jurnal tersebut. Nah, di sini ada jenis penelitiannya. Penelitian dalam jurnal tersebut menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data, numerik, dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Nah, data dikumpulkan dari dokumentasi perusahaan dan wawancara dengan pihak manajemen, dan sumber datanya yaitu data penelitian diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama data primer, dan kemudian data sekunder. Nah, periode analisisnya yaitu mencakup data historis tahun 2018 sampai 2022, jadi 4 tahun, dan proyeksi untuk 2018 sampai 2022 dan proyeksi untuk 5 tahun ke depan dengan diskon rate sebesar 20% sesuai dengan tingkat bunga bank yang berlaku pada saat penelitian. Berarti periode 5 tahun. Kemudian untuk metode analisis data
yang digunakan yaitu satu proyeksi cash flow dengan metode least squares regression. Metode least square regression memiliki formula umum untuk garis tren linear, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, yang mana Y nilai proyeksi, A intercept atau nilai Y ketika X sama dengan 0, B sama dengan slope perubahan Y untuk perubahan X, dan X adalah periode waktu. Koefisien A dan B dihitung dengan rumus B sama dengan N sigma XY dikurangi dengan sigma X, sigma Y, kemudian dibagi dengan X, sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat. Sigma X dikuadratkan. Nah, untuk mencari koefisien A-nya yaitu sigma Y dibagi dengan N dikurangi dengan B dikali sigma X dibagi dengan N. Dan untuk metode analisis data yaitu yang tadi yang sudah dibahas ada yang keduanya yaitu adalah net present value dalam perhitungan tahunan, kemudian analisis IRR, internal rate of return, kemudian analisis benefit cost ratio tahunan, kemudian terakhir ada analisis sensitivitas. Nah, untuk analisisnya dan pembahasan, yang pertama yaitu proyeksi aliran kas masuk atau cash flow. Nah, ini ada analisis data historis dan tren, yang mana tahun 2018, periode waktu tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, sampai 2022 tahun kelima, yang mana penerimaan termin atau Y. Nah, ini adalah variabel X-nya, ini variabel Y-nya. Untuk tahun 2018 ada 1.833.755.740 rupiah. Sampai 2022 periode kelima adalah 2.264.005.500 rupiah. Dengan total semua dijumlahkan kelima periode ini yaitu bertotal 10.245.403.100 rupiah. Nah, perhitungan tren linear untuk penerimaan termin yaitu sigma X sama dengan 1 periode 1 ditambah dengan 2 periode 3 ditambah periode 4 dan ditambah periode 5 yaitu sebanyak 15, yang mana sigma Y-nya sama dengan total dari semua penerimaan termin dari periode 1 sampai dengan periode 5 yaitu sebesar 10.255.403.100 rupiah. Dan untuk perhitungan sigma XY-nya sama dengan 1 dikali dengan penerimaan termin pada periode 1 ditambah dengan 2 dikali dengan penerimaan termin periode kedua, kemudian ditambah 3 dikali dengan penerimaan termin periode 3, kemudian ditambah dengan 4 dikali dengan penerimaan termin periode 4, selanjutnya ditambah 5 dikali dengan periode termin pada tahun kelima, yang mana totalnya yaitu 32.515.811.200 rupiah. Kemudian sigma X kuadratnya yaitu 1 ditambah 4 ditambah 9 tambah 16 tambah 25 sama dengan 55. Nah, 1 ini adalah 1 dikuadratkan, kemudian 4 ini adalah 2 dikuadratkan, nah 49 ini adalah 3 dikuadratkan, 16 ini adalah hasil dari 4 dikuadratkan, kemudian 25 hasil dari 5 kuadrat. Nah, hasilnya ini adalah 55 untuk yang sigma X kuadrat. Nah, kemudian mencari koefisien regresinya. Nah, koefisien regresi ini adalah B sama dengan 5 dikali dengan total XY tadi, kemudian dikurangi dengan 15, kemudian ini hasilnya B sama dengan Rp 117.960.190. Dan untuk A-nya hasilnya adalah 1.515.200.250. Nah, persamaan tren untuk penerimaan termin proyek. Jadi hasil akhirnya yaitu Y termin sama dengan A ditambah dengan B X. Kemudian untuk data historis piutang proyeknya. Untuk piutang proyeknya ada, kemudian kita hitung ini selanjutnya adalah koefisien regresinya. Koefisien regresinya yaitu A-nya sudah ketemu, kemudian ini persamaan tren untuk penerimaan piutang proyeknya yaitu sebesar variabel dari A ditambah dengan variabel dari B-nya. Kemudian hasil proyeksi cash inflow-nya. Nah, menggunakan persamaan tren yang telah diperoleh, total penerimaan kas atau termin ditambah dengan piutang diproyeksikan untuk periode 2018 sampai 2022 sebagai berikut.
Nah, ini tahunnya penerimaan termin. Nah, penerimaan piutang yang sudah dihitung tadi, kemudian totalnya yaitu ini ditambah dengan ini. Kemudian selanjutnya sampai ini adalah total penerimaannya. Total penerimaan ya min sama dengan total penerimaan termin ditambah dengan penerimaan piutang. Kemudian untuk proyeksi aliran kas keluar atau cash outflow-nya. Nah, proyeksi cash outflow didasarkan pada berbagai komponen biaya operasional dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing biaya. Yang mana pertama biaya material, proyek sama dengan naik 10% per tahunnya. Kemudian biaya tenaga kerja proyek naik 5% per tahunnya. Kemudian biaya gaji karyawan non proyek naik 5% per tahun. Kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan naik 5% per tahun. Kemudian biaya entertainment naik 10% per tahun. Biaya administrasi proyek naik 5% per tahun, biaya sewa alat berat naik 2% per tahun, biaya kesejahteraan karyawan naik 5% per tahun. Kemudian selain itu cash outflow juga mempertimbangkan penyusunan aktiva tetap yang akan ditambahkan melalui investasi. Penyusunan dihitung menggunakan metode garis lurus dengan estimasi umur ekonomis sebagai berikut, yang mana bangun gedung 20 tahun yaitu sebesar 50.105.555 per tahun. Kemudian armada angkutan proyek selama 8 tahun yang mana harganya 209.809.375 rupiah per tahunnya. Gudang yang ada gudang selama 20 tahun yang mana harganya untuk per tahun yaitu 8.990.375 rupiah, dan inventaris proyek selama 5 tahun yang mana harga untuk per tahunnya yaitu 13.390.000. Dan untuk forklift, aset baru dari investasi selama 16 tahun dengan harga per tahunnya yaitu sebesar Rp69.300.000. Nah, di sini total penyusunan setelah investasi senilai Rp171.604.305 per tahunnya. Nah, net cash flow-nya setelah memperhitungkan seluruh komponen inflow dan outflow adalah sebagai berikut. Nah, dari 2018 cash inflow-nya adalah sebesar ini, kemudian cash outflow-nya net cash flow ini adalah cash inflow dikurangi dengan cash outflow-nya. Kemudian ini adalah sampai dengan periode 2022. Net cash flow-nya adalah sebesar ini. Kemudian adalah analisis net present value-nya dengan initial investment sebesar 2.464.250.000 dan diskon rate-nya sebesar 20%, yang mana net present value-nya dihitung dengan mendiskonto seluruh net cash flow-nya. Nah, ini tahun dari periode 2018 sampai 2022, yang mana yang tadi sudah dihitung net cash flow-nya adalah untuk setiap periode tahunnya. Nah, untuk diskon faktornya adalah sebesar 0,883. Kemudian ini adalah diskon rate dari 20%. Nah, dari 20% ini, kemudian total present value cash flow-nya sebesar segini, kemudian initial investment-nya adalah sebesar 2.464.000.000 tadi, 255.000. Nah, untuk nilai net present value-nya adalah sebesar 635.852.714 rupiah. Nah, ini didapatkan dari pengurangan antara total PV cash flow dikurangi dengan initial investment. Nah, kemudian ada interpretasinya. Jadi, nilai net present value-nya positif sebesar 635.852.714 menunjukkan bahwa investasi ini akan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sebesar jumlah tersebut dalam nilai sekarang. Dengan demikian, investasi dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Nah, ini merujuk pada interpretasi NPV tadi ya, karena NPV lebih dari 0, jadi dinyatakan layak. Kemudian untuk analisis internal rate of return, untuk menghitung IRR dilakukan interpolasi antara dua diskon rate yang menghasilkan NPV positif 20% dan NPV negatif 49%. Dengan diskon rate 49%, NPV menjadi yang tadi. Jadi NPV negatifnya sebesar 49% ya. Kemudian di sini ada total PV-nya, PV cash flow. Total PV cash flow-nya segini, kemudian investment-nya dan NPV pada 49%.
Ini sebesar 547.948.640 rupiah. Nah, menggunakan rumus interpolasi linier. IRR yaitu R1 ditambah dengan NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali R2 dikurangi R1. Yang mana IRR ini hasil akhirnya yaitu sebesar 20% ditambah dengan 17,51% sama dengan 37,51%. Nah, kemudian interpretasinya IRR sebesar 37,51% jauh lebih besar dari diskon rate 20%, menunjukkan bahwa investasi menghasilkan return yang signifikan melebihi cost of capital. Oleh karena IRR lebih besar daripada DR atau diskon rate sebesar 37,51%, lebih besar daripada 20%, berarti investasi dinyatakan layak dilaksanakan. Dan untuk yang metode ketiga yaitu analisis profitability index atau PI. Nah, profitability index dihitung dengan rumus PI total sama dengan total present value cash flow dibagi dengan initial investment, yang mana total PV cash flow-nya yaitu 3.300.102.714 dibagi dengan 2.464.250.000 yang hasilnya adalah 1,34. Dan untuk hasilnya interpretasinya yaitu PI atau profitability indexnya adalah sama dengan 1,34, berarti lebih besar daripada 1, menunjukkan bahwa untuk setiap rupiah yang diinvestasikan perusahaan akan mendapatkan return sebesar 1,34 rupiah. Ini mengkonfirmasi bahwa investasi adalah layak untuk dilaksanakan juga. Kemudian analisis yang keempat, analisis benefit cost ratio-nya. Dan ini benefit cost ratio untuk setiap tahun proyeksi, setiap periode 5 tahun, yaitu total biaya, kemudian total manfaat, kemudian ini sebesar benefit cost ratio-nya. Nah, benefit cost ratio berkisaran antara 58 sampai 58,66% hingga 64, yang terbesar 64,94% dengan tren meningkat seiring waktu. Meskipun nilai benefit cost ratio-nya masih di bawah 1 jika diinterpretasikan sebagai rasio total. Namun tren positif menunjukkan bahwa investasi semakin efisien seiring berjalannya waktu karena nilai benefit cost ratio persenannya itu meningkat, terjadi peningkatan setiap periodenya. Berarti nilai benefit cost ratio meningkat terutama di tahun 2022 sebesar 60,90%, mengindikasikan bahwa benefit dari investasi terus meningkat, mencerminkan produktivitas aset yang semakin baik. Dan untuk analisis yang terakhir yaitu analisis sensitivitas. Untuk memahami robustness dari keputusan investasi, penting untuk melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan dalam asumsi kunci. Beberapa skenario yang perlu dipertimbangkan yaitu pertama, skenario 1, jika diskon rate naik menjadi 25%, perubahan diskon rate akan menurunkan net present value-nya. Namun dengan margin positif yang cukup besar, NPV-nya sebesar 835 miliar pada diskon rate 20%, investasi masih dapat bertahan meskipun terjadi kenaikan suku bunga. Untuk skenario 2-nya, jika cash flow menurun 10%, penurunan cash flow akan mengurangi NPV, tapi investasi tetap layak karena net present value masih positif. Yang ketiga, yaitu jika umur proyek lebih pendek dari estimasi jika proyek hanya berjalan 4 tahun, alih-alih 5 tahun, NPV akan menurun namun berdasarkan perhitungan lebih lanjut masih tetap positif. Nah, analisis sensitivitas ini menunjukkan bahwa keputusan investasi ini robust dan dapat bertahan terhadap berbagai perubahan kondisi pasar yang tidak terlalu ekstrim. Nah, untuk selama penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis komprehensif menggunakan metode net present value, internal rate of return, profitability index, benefit cost ratio, dan juga tadi analisis sensitivitas ya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, net present value-nya NPV sebesar 535 juta 852.714 positif menunjukkan investasi menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dan untuk internal rate of return IRR-nya sebesar 37,50%, jauh melebihi diskon rate 20%, mengindikasikan return of investment sangat menguntungkan. Dan untuk profitability index atau PI dengan 1,34 menunjukkan bahwa setiap rupiah investasi menghasilkan return 1,34 rupiah. Dan kemudian yang keempat yaitu benefit cost ratio-nya
tren benefit cost ratio yang meningkat dari 58,66% hingga 64,90%, menunjukkan peningkatan efisiensi dengan waktu. Dan kesimpulan akhirnya yaitu rencana penambahan investasi PT Sarana Utama Makassar adalah layak untuk dilaksanakan dari aspek finansialnya. Nah, setelah kesimpulan ini, adapun rekomendasikan yang bisa yang peneliti berikan dari rekomendasi berikut, yaitu pertama, segerakan laksanakan investasi. PT Sarana Utama Makassar sebaiknya segera melaksanakan rencana penambahan investasi karena menunjukkan viability finansial yang kuat dan manajemen risiko. Nah, perusahaan perlu mengembangkan strategi manajemen risiko yang komprehensif untuk meminimalkan risiko operasional dan finansial dari investasi ini. Monitoring dan evaluasi pasca investasi, perusahaan harus melakukan monitoring berkala terhadap kinerja aktivitas baru dan membandingkan dengan proyeksi awal untuk memastikan return sesuai harapan. Dan yang keempat yaitu perencanaan investasi berkelanjutan, yang mana perusahaan disarankan untuk membuat protokol analisis kelayakan investasi untuk setiap rencana investasi di masa depan guna memastikan pengambilan keputusan yang konsisten dan terukur. Dan yang kelima yaitu optimalisasi pendanaan. Nah, perusahaan perlu menganalisis struktur pendanaan terbaik untuk investasi ini, baik dari sumber internal maupun eksternal, untuk menimbulkan cost of capital. Dan yang keenam yaitu yang terakhir, peningkatan kapasitas manajemen. Nah, ini memastikan tim manajemen memiliki kompetisi yang cukup untuk mengelola aset baru dan mengoptimalkan utilisasi aset tersebut. Dan untuk mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih dan mohon maaf jika cara penyampaian saya, bagaimana saya menyampaikan materi dan isi materi mungkin belum cukup, dan untuk itu saya terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.